Satu ketika saya sedang mendoakan seorang yang punya pergumulan, masalah, lalu tiba-tiba muncul satu kalimat yang saya tahu ini ada di kitab Mazmur, lalu saya gunakan concordance yang ada di gadget. Kita punya Alkitab sekarang kan banyak di gadget, dan ketika kita mau mencari satu ayat tertentu, maka kita bisa ketik dan beberapa kata yang kita ingat, lalu dengan sendirinya eh, ayat tersebut akan ketemu. Jadi ketemu ini ya, ayat di Mazmur 94 ayat 19. Tapi saya baca dari ayat 18. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Lalu ayat 19 ini dia ya. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi dalam kehidupan kita itu, ketika kita menghadapi banyak masalah, maka itu membebani pikiran kita sebenarnya. Kalau kita baca di konteks perjanjian baru, manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya itu sudah dibenarkan ya di hadapan Tuhan. Rohnya lahir baru, kita menjadi anak-anak Allah. Itu ketika roh kita itu menjadi ciptaan baru. Jadi Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, lalu Roh Kudus itu mengajari kita untuk berseru ya Aba, ya Bapa. Proses selanjutnya adalah proses di mana jiwa kita itu memerlukan proses penyucian, sanctification, dan itu berlangsung seumur hidup kita. Tapi status kita itu sebagai orang benar atau sebagai anak Allah dimulai ketika kita terima Tuhan Yesus dan roh kita itu menjadi ciptaan baru. Kemudian ketika kita hidup di dunia ini menghadapi banyak hal, entah itu dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, maka yang seringkali menyerang kita itu adalah berbagai pikiran negatif ya. Itu adanya di jiwa. Nah, ayat ini mengatakan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburan dari Tuhan itu menyenangkan jiwaku ya. Ingat Mazmur 23, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Lalu dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku atau memulihkan jiwaku. Lalu ayat selanjutnya berkata, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi tuntunan Tuhan itu atau suara Tuhan itu akan lebih jelas bisa kita tangkap ketika kita mengizinkan Tuhan memulihkan atau menyegarkan jiwa kita. Ya, jadi waktu jiwa kita segar, maka kita lebih mudah untuk bisa menangkap suaranya. Ya. Nah, di ayat ini Mazmur 94 ayat 19, ketika banyak pikiran yang ruwet di dalam jiwa kita itu, maka kita perlu belajar mengizinkan Tuhan itu menghibur kita. Dan waktu kita menerima penghiburan dari Tuhan, ayat ini mengatakan menyenangkan jiwaku. Ya, dalam jiwa itu kan ada pikiran, kemudian ada emosi, lalu ada kehendak. Jadi waktu kita mengalami penghiburan dari Tuhan, jiwa kita itu disegarkan, disenangkan ya, itu ada sisi emosinya kena di situ. Kalau seseorang emosinya tersentuh ya menjadi senang, sukacita, maka itu akan membuat dia mengambil keputusan yang baik ya. Ini suka juga dipelajari oleh orang yang jualan ya, seorang sales ya. Sisi emosi itu yang
yang perlu disentuh gitu. Nah, kalau kita punya beberapa terjemahan Alkitab yang sangat baik, kita bisa melihat beberapa terjemahan ya dari ayat ini. Ya, dikatakan di sini terjemahan Indonesia Baru, ya, dikatakan pada waktu pikiran dalam batinku bertambah banyak, penghiburan daripadamu menyukakan jiwaku, ya, menyukakan jiwaku. Kemudian terjemahan Indonesia Sehari-Hari mengatakan apabila hatiku cemas dan gelisah, ya, ini karena banyak pikiran, jadi cemas dan gelisah, engkau menghibur dan menggembirakan aku. Jadi seringkali yang diperlukan itu adalah satu penghiburan dari Tuhan yang membuat jiwa kita ini gembira, ya, jiwa kita itu menjadi bersuka, ya. Kemudian terjemahan bahasa Inggris ini ada International Standard Version, ya. When my anxious inner thoughts become overwhelming, your comfort encourages me. Jadi ketika pikiran-pikiran di dalam hatiku, ya, atau di dalam batinku ini, ya, bertumbuh jadi menakutkan, maka penghiburanmu tuh menguatkan, memberi semangat, ya, encouraging itu memberi keberanian, membangkitkan keberanian, memberi semangat, ya, memberi kekuatan, dan itu yang membuat kita bisa tetap bergerak. Kalau kita pelajari atau kita pernah baca mungkin, ya, orang-orang mengajar mengenai pengembangan diri, mereka memang fokus dalam jiwa, ya. Kadang-kadang dalam tanda kutip jiwa itu seperti di apa, ya, istilahnya seperti ditipu gitu tentang sesuatu, ya, tujuannya untuk membangkitkan penghiburan. Cara-cara ini, ya, ini cara umum, ya, orang buat seperti itu. Tapi dalam konteks untuk kehidupan di dunia itu seringkali dinilai sangat berhasil, ya. Walaupun kalau kita mau baca Alkitab, ternyata di Alkitab juga itu ada, ya, diajarkan bagaimana kita itu mengizinkan jiwa kita itu disegarkan, dipulihkan, kita punya kekuatan baru, punya pengharapan baru, sehingga kita bisa melangkah, ya, lebih lanjut lagi dalam tuntunan Dia, ya. Jadi dikatakan apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Kadang-kadang ada satu pikiran yang wajar, ya. Lalu ketika kita mungkin mendengar berita yang negatif yang lain, lalu timbul bisa prasangka atau ada istilah gini, semakin banyak drama, ya, dalam pikiran kita. Oh, ini kayaknya bisa begini nih, ini akan beginilah. Itu membuat kita jadi makin khawatir, ya, makin takut, dan orang itu bisa stres dan melakukan hal-hal yang negatif, bahkan menyakiti dirinya sendiri, bahkan bisa bunuh diri itu karena pikiran-pikiran yang dibiarkan bercokol, yang negatif, ya, sehingga membuat orang itu putus asa, ya, dan kemudian merasa tidak punya pengharapan lagi. Nah, kalau kita mengambil waktu, ya, untuk teduh di hadapan Tuhan, menyediakan diri untuk mendengar Dia berbicara, ya, kita bisa memuji, menyembah Dia, maka penghiburan dari Dia itu akan menyenangkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita. Dan ini hal yang penting, ya, yang seharusnya menjadi bagian hidup kita, ya. Penghiburan dari Tuhan itu menyenangkan atau menyegarkan jiwa kita.
Ada lagu yang terkenal, ya mungkin pasti kita sudah sering dengar lagu ini ya. You raise me up ya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Ya, jadi dikatakan di sini saat aku jatuh, waktu aku down ya, waktu aku ya jatuh terjemahan Indonesianya, tapi seringkali kita mungkin bagi beberapa orangnya, wah nih gue sedang down ya, gue sedang gak semangat, sedang putus asa ya, saat sedang jatuh lah istilahnya ini. Dan jiwaku sangat lelah ya, my soul so weary ya. When troubles come and my heart burden be, saat masalah-masalah datang dan hatiku tuh terbebani oleh masalah-masalah tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh penulis lagu lainnya. Then I am still and wait here in the silence. Lalu aku diam dan menunggu di sini dalam keheningan. Ini tindakan praktis yang sangat bisa kita lakukan ya. Yaitu teduh ya, menunggu di dalam keheningan, dan biasanya itu pagi hari ya. Kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi ya, yang sunyi, dan berdoa di sana. Nah, jangan lupa kalau dikatakan berdoa itu nggak hanya ngomong, tapi juga berarti kita teduh ya. Kita meneduhkan pikiran kita untuk mendengar dia bicara, dia menyampaikan firman apa ya. Jadi then I am still and wait here in the silence. Lalu aku diam, aku menunggu ya, di dalam keheningan. Karena kalau kita mau menangkap tuntunan suara Tuhan itu, kita perlu teduh. Itu akan muncul dari kedalaman hati ya. Ingat Yohanes 17, Yohanes 7 ya, ayat 37 sampai 39 yang mengatakan bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ya. Tuhan Yesus berkata, itu barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, kata hati itu dalam bahasa Inggrisnya tuh belly ya, out of my belly ya, out of his belly, itu perut ya. Jadi ada yang menggambarkan bahwa disitulah sebenarnya roh kita ya, yang sudah lahir baru itu dia itu ada ya di dalam kita, nggak bisa lihat ya, tapi dari Alkitab dikatakan out of my belly ya, dari perutku itu ya keluar aliran-aliran air hidup. Nah, itu sebenarnya kalau kita belajar untuk saat teduh merenungkan firman, ada dua cara yang kadang-kadang dua-duanya kita perlu tahu ya. Yang pertama kita baca lewat firman, kita baca, kita pakai pikiran kita. Tapi waktu kita teduh ya, kita mengizinkan itu ada suara dari kedalaman ya. Nah, itu kalau sering praktik, itu akan terasa dari kedalaman ya, dari bawah gitu, dari ya kalau secara fisik ya out of my belly ya, dari perut kita. Roh kita di situ ada, sebagian hamba Tuhan menyimpulkan seperti itu. Tapi poinnya adalah kita bisa mendengar, menangkap suara dari kedalaman hati kita itu waktu kita teduh. Kalau kita nggak teduh, kita nggak bisa tangkap itu ya. Until you come and sit a while with me, sampai engkau datang dan duduk sebentar denganku. Nah, ini yang dibilangnya, merenungkan firman, lalu kita teduh dan mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Kadang-kadang bukan dalam bentuk suara atau firman, kadang-kadang kehadirannya meneduhkan. Ada satu teduh damai sejahtera yang seperti membungkus kita ya. Baru referen lagu ini ya. You raise me up so I can stand on mountains. Kau mengangkatku, kau membangkitkanku hingga aku bisa berdiri di atas gunung ya. You raise me up to walk on stormy seas.
Kau membangkitkanku untuk berjalan di lautan badai. Ya. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Aku menjadi lebih kuat waktu aku ini ada di pundakmu. Waktu aku menempel, menyandarkan kepalaku di pundakmu. Ya, you raise me up to more than I can be. Kau membangkitkanku, mengangkatku, sehingga aku bisa menjadi lebih daripada yang selama ini aku bisa. Ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi waktu kita menghadapi suatu situasi, masalah, kita pikir udah nggak mampu nih ya, udah nggak bisa lah ya dihadapi. Tapi kalau kita belajar teduh, ya mengizinkan Tuhan mengajari kita, penghiburan dalam jiwa kita ini, penghiburan Tuhan berikan tuh menyegarkan jiwa kita, menguatkan jiwa kita, memulihkan jiwa kita. Ini satu skill dan juga habit yang perlu senantiasa kita pelajari ya. Karena disitulah sebenarnya kekuatan kita waktu kita bergaul dengan Tuhan. Dan perlu kita ingat ya, you raise me up so I can stand on mountain ya. Engkau membangkitkanku, mengangkatku sehingga aku bisa berdiri di atas gunung. Yang berdiri itu kita ya. Jadi Tuhan itu memberi semangat, memberi kekuatan, lalu kita yang bisa berdiri di atas gunung. Ya. You raise me up to walk on stormy seas. Kau membangkitkanku untuk berjalan di atas lautan badai. Yang berjalan kita, ya, bukan Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, lalu membuat kita itu bisa berjalan di lautan badai. Ya. I am strong when I am on your shoulder. Ya, nempel terus sama Tuhan. Ya, nempel mendengar tuntunannya, kita menjadi kuat senantiasa. You raise me up to more than I can be. Kau mengangkatku sehingga aku bisa melebihi apa yang selama ini aku kira aku bisa. Ya. Ini lagu yang dalam maknanya. Ya, kalau nggak salah penciptanya ini cucunya Billy Graham ya, Ruth Graham kalau nggak salah. Tapi memang ini lagu yang mengajarkan kita untuk teduh, mendengar Tuhan berbicara kepada kita, sehingga kita bisa lebih kuat daripada apa yang selama ini kita kira kita bisa ya, atau kita kuat ya. Renungkan Mazmur 23, itu janji Tuhan yang tersedia bagi setiap orang percaya, dan kita akan mengalami kesegaran jiwa ya, dan kita bisa menangkap tuntunannya untuk menghadapi apa saja di dalam dunia ini. Dan kita akan melihat bahwa di dalam Kristus aku cakap, aku bisa menanggung segala sesuatu. Haleluya. Amin.